Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Naila Rizkiyah dengan NIM 23040450116. Sekolah adalah institusi yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembelajaran akademis, tetapi juga sebagai arena di mana fenomena sosial terjadi dan berkembang. Dalam konteks sosiologi, sekolah menjadi tempat penting untuk mempelajari berbagai dinamika sosial yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh proses pendidikan. Nah, pada kesempatan ini, kita akan membahas 4 konsep utama dalam sosiologi yang relevan dengan lingkungan sekolah, yaitu sosialisasi dan penyesuaian diri, peranata dan stratifikasi sosial, mobilitas sosial, serta perubahan sosial. Mari kita telusuri masing-masing konsep ini lebih dalam. Yang pertama, sosialisasi dan penyesuaian diri. Proses sosialisasi adalah cara di mana individu belajar dan menginternalisasi norma, nilai, dan aturan yang ada dalam masyarakat atau lingkungan sosial mereka. Di sekolah, proses ini dimulai dari hari pertama seorang siswa masuk ke dalam sistem pendidikan formal. Orientasi siswa baru adalah salah satu contoh konkret di mana proses sosialisasi berlangsung secara intensif. Orientasi siswa baru biasanya dirancang untuk membantu siswa memahami lingkungan sekolah, mengenal guru, dan berinteraksi dengan teman sebaya. Selama orientasi, siswa baru diperkenalkan pada aturan sekolah, tata tertib, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh institusi pendidikan tersebut. Melalui kegiatan ini, siswa mulai belajar bagaimana berperilaku sesuai dengan ekspektasi sosial di sekolah. Mereka belajar cara berinteraksi yang baik, menghormati otoritas, dan bekerja sama dengan teman-teman mereka. Selain itu, penyesuaian diri adalah aspek penting dari sosialisasi di sekolah. Siswa baru harus menyesuaikan diri dengan rutinitas harian, jadwal pelajaran, dan metode pengajaran yang mungkin berbeda dari pengalaman sebelumnya. Penyesuaian diri yang baik akan membantu siswa merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam lingkungan baru mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan prestasi akademik dan kesejahteraan emosional mereka. Yang kedua, peranata dan stratifikasi sosial. Peranata sosial adalah sistem aturan dan norma yang mengatur perilaku dan interaksi individu dalam masyarakat. Dalam konteks sekolah, peranata sosial mencakup aturan disiplin, kurikulum, dan sistem evaluasi yang diterapkan oleh institusi pendidikan. Salah satu aspek penting dari peranata sosial di sekolah adalah pembagian kelas berdasarkan prestasi akademis. Sekolah sering membagi siswa ke dalam kelas-kelas yang berbeda berdasarkan prestasi akademis mereka. Ini adalah contoh dari stratifikasi sosial, di mana siswa dengan prestasi tinggi ditempatkan dalam kelas unggulan, sementara siswa dengan prestasi lebih rendah ditempatkan dalam kelas remedial. Pembagian ini menciptakan hierarki di dalam sekolah, di mana siswa dengan prestasi akademis tinggi mungkin mendapatkan lebih banyak perhatian, sumber daya, dan peluang dibandingkan dengan siswa lainnya. Stratifikasi sosial di sekolah dapat memperkuat atau mereproduksi stratifikasi sosial yang ada di masyarakat. Siswa dari latar belakang ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki akses ke sumber daya pendidikan yang lebih baik, seperti les private dan materi belajar tambahan, yang dapat meningkatkan prestasi akademis mereka. Sebaliknya, siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu mungkin menghadapi hambatan dalam mencapai prestasi akademis yang tinggi. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk menyadari dan mengatasi ketidaksetaraan ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan adil. Yang ketiga, mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan individu atau kelompok dari status sosial ke status sosial lain. Dalam konteks pendidikan, mobilitas sosial seringkali terkait dengan peluang yang diberikan oleh sistem pendidikan untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi individu. Program beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu adalah contoh konkret dari upaya meningkatkan mobilitas sosial melalui pendidikan. Dengan memberikan beasiswa, sekolah atau pemerintah memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki potensi akademis tetapi tidak memiliki sumber daya finansial untuk mengakses pendidikan berkualitas. Program beasiswa ini membantu siswa
dari latar belakang ekonomi rendah untuk mengatasi hambatan finansial dan mendapatkan pendidikan yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka di masa depan. Beasiswa tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga membuka pintu bagi siswa untuk mengakses jaringan sosial yang lebih luas, sumber daya akademis yang lebih baik, dan peluang karir yang lebih menjanjikan. Dengan demikian, pendidikan berperan sebagai alat penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong mobilitas sosial ke atas. Yang keempat dan yang terakhir adalah perubahan sosial. Perubahan sosial adalah transformasi signifikan dalam struktur sosial dan pola hubungan dalam masyarakat. Perubahan ini bisa melibatkan perubahan dalam norma, nilai, institusi, dan teknologi. Di sekolah, salah satu contoh perubahan sosial yang signifikan adalah penerapan teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi seperti e-learning, perangkat lunak pendidikan, dan kelas virtual telah mengubah cara pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Teknologi ini memungkinkan metode pembelajaran yang lebih interaktif, personalisasi, dan kolaboratif. Misalnya, platform e-learning memungkinkan siswa untuk mengakses materi belajar kapan saja dan di mana saja. Sementara aplikasi pendidikan interaktif membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit dengan cara yang lebih menarik. Perubahan ini juga mencerminkan adaptasi sistem pendidikan terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman. Dengan penerapan teknologi, siswa dipersiapkan untuk dunia kerja yang semakin digital dan global. Selain itu, teknologi dapat memperluas akses ke pendidikan, terutama bagi siswa di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan fisik. Namun, pencapaian dan penerapan teknologi dalam pembelajaran juga menghadirkan tantangan, seperti kesenjangan digital antara siswa yang memiliki akses teknologi dan mereka yang tidak. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya, mari kita mengidentifikasi gap-gap yang terjadi pada fenomena-fenomena tersebut. Yang pertama, gap yang terjadi pada fenomena sosialisasi. Konsep pendidikan ideal menekankan inklusivitas dan keadilan. Namun dalam praktiknya, orientasi dan sosialisasi seringkali tidak sepenuhnya memperhatikan keragaman latar belakang siswa. Siswa yang kurang mampu menyesuaikan diri mungkin merasa terpinggirkan atau tidak diterima, yang dapat berdampak negatif pada prestasi akademis dan kesejahteraan emosional mereka. Yang kedua, gap yang terjadi pada peranata dan stratifikasi sosial. Konsep pendidikan ideal berusaha menghilangkan kesenjangan sosial dan memberikan peluang yang setara bagi semua siswa. Namun, pembagian kelas berdasarkan prestasi seringkali memperkuat kesenjangan tersebut, karena siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu tidak mendapatkan dukungan yang sama untuk mencapai prestasi tinggi. Ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan masih belum sepenuhnya inklusif dan adil. Yang ketiga, gap yang terjadi pada mobilitas sosial. Konsep pendidikan ideal mendorong mobilitas sosial melalui pemberian kesempatan yang setara. Namun, realitas menunjukkan bahwa meskipun beasiswa membantu, masih banyak faktor lain yang perlu diperhatikan untuk benar-benar menciptakan mobilitas sosial yang signifikan. Dukungan tambahan dalam bentuk bimbingan akademis, konseling, dan bantuan finansial lainnya diperlukan untuk membantu siswa mencapai potensi penuh mereka. Yang terakhir, gap yang terjadi pada perubahan sosial. Konsep pendidikan ideal menyatakan bahwa teknologi seharusnya menjadi alat untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi semua siswa. Namun, dalam praktiknya, kesenjangan digital justru menciptakan ketidaksetaraan baru. Sekolah perlu memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama ke teknologi dan sumber daya digital untuk benar-benar mewujudkan pendidikan yang inklusif dan adil.